Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1368. Semua orang tahu bahwa uang dapat membeli banyak hal, tetapi beberapa hal tidak dapat dibeli hanya dengan uang. Bukan saat premi mencapai titik tertentu. Misalnya, saham di Yayasan Langdon yang dibuat oleh Wallace Langdon tidak dapat diukur dengan harga pasar. Itu karena keluarga Langdon tidak akan menjual saham mereka. Sepertinya jika seseorang datang untuk membeli saham JW, Jasper mungkin akan menjawabnya dengan kalimat sederhana F***off. Ini bukan tentang uang, tetapi judul aset inti tidak pernah bisa dipertaruhkan. Itu tidak banyak dengan 3,5% saham, tidak cukup untuk mempengaruhi setiap keputusan yang dibuat oleh keluarga Langdon. Namun, itu akan selamanya menjadi duri yang tertanam jauh di dalam keputusan keluarga Langdon. Biasanya, kesempatan seperti ini tidak akan pernah muncul, tetapi kesempatan itu sekarang muncul dengan sendirinya kepada Jasper. "Apakah kamu tidak menginginkannya?" tanya Jasper. Sepertinya Conrad mengharapkan Jasper menanyakan hal seperti ini, saat dia menjawab dengan jujur, "Jika kamu di posisiku, maukah kamu menerimanya?" Dia tidak menunggu jawaban Jasper sebelum melanjutkan berbicara. Perairannya jauh di Harbor City. Memiliki saham aset inti keluarga Langdon adalah hal yang baik, tetapi itu juga tergantung apakah Anda ditakdirkan untuk memilikinya. Menurut pendapat saya, itu bukan segelas anggur tetapi arsenik yang mematikan. Saya tidak memiliki latar belakang di Harbor City, dan bahkan orang kaya di Harbor City tidak akan begitu saja mengambil bagian dari keluarga Langdon. Mereka yang benar-benar tertarik adalah mereka yang bisa berbicara dengan keluarga Langdon, dan jelas, saya bukan orang seperti itu. Itu sebabnya saya berpikir untuk menjualnya kepada Anda sebagai bantuan. Apa yang dikatakan Conrad masuk akal. Jasper tidak bisa melihat celah dalam argumennya. Jasper tertawa. "Apakah kamu menganggapku begitu tinggi? Keluarga Langdon adalah salah satu dari 4 keluarga terkaya di Harbor City, bagiannya juga merupakan kentang goreng bagi saya." Jasper berbagi perhatian dengan Conrad. Intinya adalah, itu akan sia-sia bahkan jika Jasper mengambilnya. Dia tidak tertarik dengan aset keluarga Langdon. Aset keluarga Langdon ada di seluruh semenanjung emas. Mereka menghasilkan kekayaan dengan memproduksi karet, dan merupakan salah satu dari 5 perusahaan pembuat karet terbesar. Dengan komoditas ini sebagai inti mereka menyebar ke properti, logistik, konstruksi, dan sekuritas keuangan, dan pasar lainnya. Jasper tidak ada hubungannya dengan semua sektor itu kecuali 2 sektor terakhir. Memegang saham keluarga Langdon adalah menginjak ekor keluarga Langdon, tidak ada keraguan bahwa keluarga akan berbalik melawannya. Mempertimbangkan semua ini, manfaatnya rendah sementara risiko jangka pendeknya terlalu tinggi. Meskipun pengembalian jangka panjangnya bagus, itu membutuhkan terlalu banyak investasi, yang tidak membuatnya berharga. Namun, Jasper tetap tertarik. Saat Jasper memikirkan alasan mengapa akan menjadi masalah baginya untuk memegang saham, dia menyadari bahwa masalah ini tidak akan terjadi pada orang lain. Jasper tanpa sadar menatap Henry yang tidak jauh darinya sambil dengan bersemangat membual di telepon. Suara Conrad membuyarkan pikirannya. "Itu urusan Anda, apakah Anda menganggapnya sebagai kentang panas atau tidak? Sekarang Anda hanya perlu memberi saya jawaban, apakah Anda ingin berbagi atau tidak? Apakah saya harus membayarnya?" tanya Jasper. "Mudah, 3 miliar Harbor dolar. Ini bukan untukku, ini untuk Mitch." Bab 1369. Sepakat. Jasper menjawab ya tanpa ragu-ragu. Conrad tampak lega di ujung telepon, lalu menjawab, "Baiklah, saya akan mengirimkan kontrak kepada Anda sesegera mungkin." Setelah menutup telepon, Jasper berdiri dan menepuk bahu Henry, tersenyum, dan berkata, "Berikan teleponmu, aku ingin mendiskusikan sesuatu dengan ayahmu." Harbor City,
Di dalam mobil yang diparkir di pintu masuk villa Fabian, Conrad meletakkan teleponnya dan menghela napas lega. Akhirnya menyingkirkan kentang panas. Duduk di kursi pengemudi, Valentine menoleh dan bertanya, "Tuan Monty, kenapa kamu tidak menolak Mitch sekarang karena dia menempatkan kita di tempat?" Conrad mencibir, dan menjawab, "Mitch tampaknya sopan, tetapi lihat sikapnya, apakah kita boleh mengatakan tidak? Sejujurnya, dia hanya sulit menjual, terlepas dari apakah kita menginginkan saham atau tidak, kita masih harus mendapatkan uang untuknya." Tujuan Mitch bukan untuk menjual sahamnya, dia hanya menginginkan uangnya. Valentine tersentak dan mengingat adegan dari setengah jam yang lalu. Sikap keras Mitch yang biasanya lembut tidak seperti seseorang yang datang mencari pinjaman. Sebaliknya, dia tampak seperti seseorang yang siap melakukan perampokan. Memikirkan hal ini, Valentine berbicara, "Jika kami menjawab ya, apakah Mitch bersedia mentransfer sahamnya? Bagaimana menurutmu? Apakah Mitch punya nyali untuk menjual bagiannya dari aset inti keluarga Langdon? Situasinya kritis sekarang, jika dia tidak menutupi posisinya, semua dana yang dia investasikan akan hilang, dan Fabian bahkan tidak akan peduli padanya. Karena itu, dia harus menutupinya. Akan mudah jika Fabian membalikkannya dan mengalahkan Jasper, tetapi apakah Mitch akan melepaskan sahamnya dengan mudah jika kalah?" Ada kilatan di mata Valentine. Dia memuji Conrad, sepertinya itu pilihan yang bijaksana menyerahkannya kepada Jasper. "Kami yang terlemah dari mereka semua, jadi itulah yang harus kami lakukan. Jika saya cukup kuat, apakah saya akan memberikan Jasper sesuatu yang berharga seperti 3,5% saham dari aset keluarga Langdon? Sayangnya, saya khawatir tidak akan ada kesempatan seperti itu lagi di masa depan." Conrad menatap villa yang terang benderang dan menghela nafas panjang. "Bapak Monty, aku yakin kamu akan bangkit suatu hari nanti." Kata-kata tegas Valentine membuat Conrad tertawa, hatinya sedikit menghangat. Misalnya, lihat yang lain. Mitch berasal dari latar belakang yang luar biasa sementara Fabian pandai berinvestasi, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Lagi pula, mereka lebih menderita daripada kita sekarang. Conrad terkekeh, kekhawatirannya dikesampingkan. Kemudian, dia membuka pintu mobil dan berkata, "Ayo pergi, kita harus menyelesaikan tindakan kita." Di dalam villa, meja penuh dengan hidangan, tetapi tidak ada yang duduk di sana. Fabian duduk di sofa, wajahnya kusam dan cemberut sementara Morrison menghabiskan botol anggur merahnya yang ketiga. Minum itu bukan untuk perayaan, melainkan untuk menenangkan frustrasinya. "Bapak Atticus, indeks Dow Jones masih gagal. Lebih dari setengah dana yang kami simpan telah habis. Jika situasi ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa membela diri lagi." Dia melirik tren turun di layar. Itu tampak seperti langit jatuh seolah-olah itu adalah penurunan tanpa akhir, seolah-olah akan terus jatuh sampai meledak keluar dari layar. Morrison semakin frustrasi. Dia mengangkat kepalanya dan meneguk segelas anggur lagi. "Terus pelihara. Tempatkan pesanan jual, dan perdagangan untuk menghentikan kerugian kita. Kita harus bertahan sampai rencana Bailut diumumkan." Fabian menggeram dengan mata memerah. Bab 1370. "Jasper, apakah ini benar?" Nada terkejut Zachary terdengar di telepon. Jasper telah memberitahu Zachary tentang Mitch yang menjual 3,5% sahamnya dari aset inti keluarganya beberapa saat yang lalu. Jasper tersenyum. "Tentu saja itu nyata. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan saham ini, tapi kurasa itu akan berguna untuk keluarga Lau. Oleh karena itu, saya memberanikan diri untuk mengatakan ya untuk Anda. Anda tidak akan menyalahkan saya kan, Paman Lau?" Zakaria tertawa. "Tidak sama sekali, aku harus berterima kasih padamu dulu." Hadiah yang dibawa Jasper untuk Zachary membuatnya bersukacita secara internal. Aset inti keluarga Langdon tidak berharga bagi Jasper, karena biaya yang mereka tanggung terlalu merepotkan.
Berdasarkan situasi saat ini, tidak realistis bagi Jasper untuk tergoda melakukan apapun dengan aset keluarga Langdon sementara hanya memiliki 3,5% saham. Namun, akan berbeda jika berada di tangan keluarga Lau. Mereka termasuk di antara 4 keluarga terkaya, sedangkan warisan kekayaan keluarga Lau lebih dalam daripada keluarga Langdon. Mereka makan dari mangkuk yang sama, dan meskipun tampak serasi, mereka selalu harus tetap berhati-hati satu sama lain. Mempertimbangkan situasi 4 keluarga besar, hampir tidak realistis bagi mereka untuk mendapatkan aset inti satu sama lain. Namun, Jasper memberinya kesempatan untuk melakukan hal itu. Setelah keluarga Lau menyusup ke dalam mereka, mereka akan dipaksa untuk bertindak membela diri. Segalanya akan sulit bagi orang itu, Kennedy. Zachary tertawa terbahak-bahak. Jasper terkekeh dan berkata, "Bagus, aku akan mengatur transfer saham setelah ini. Saya pribadi akan mengirimkannya ke Paman Lau begitu saya mendapatkannya." Zachary adalah orang yang tajam. Jasper hanya menjelaskan secara singkat kepadanya apa yang terjadi, tetapi segera dikenali bahwa segala sesuatunya mungkin lebih rumit daripada yang pertama kali muncul. "Aku khawatir Mitch tidak akan memberikan sahamnya dengan mudah." Jasper menjawab, "Tidak apa-apa selama ini tidak melibatkan para tetua keluarga Langdon. Itu hanya akan melibatkan Mitch, jadi tidak akan ada masalah." Zachary mengangguk dan berkata, "Baik, Mitch adalah generasi muda. Saya tidak akan campur tangan, tetapi jika Kennedy masuk, saya tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa." Jelas, keluarga Lau tidak akan duduk dan menonton. Mereka adalah penerima manfaat terbesar dari kesepakatan ini. Selama bertahun-tahun, keluarga Lau memang berpikir untuk menyusup ke 3 keluarga lainnya, tetapi ini hanya karena kesempatan tidak pernah muncul dengan sendirinya. Sekarang setelah itu diletakkan di hadapannya di atas piring perak, Zachary tidak akan melewatkannya. Itu sepadan meskipun dia harus bertarung melawan keluarga Langdon. Setelah mengakhiri panggilan dengan Zachary, Jasper berbalik dan duduk di depan komputer. "Jake, tolong beritahu saya bagaimana keadaan lawan kita sekarang." Suara ceria Jake keluar dari komputer. Mereka masih menutupi posisi mereka, tetapi mereka jelas kehabisan dana. Mereka saat ini menyerahkan beberapa akun dengan saham yang kurang berharga. Mereka terus-menerus dipaksa untuk melikuidasi sebelum menutup posisi. Mereka menyimpan dana mereka untuk melindungi saham yang lebih berat. Berdasarkan analisis dan perhitungan kami, dana yang diinvestasikan mereka lebih dari yang kami harapkan. Mereka menginvestasikan total $600 juta sebelum pasar ditutup kemarin tanpa ada yang memperhatikan. Kami baru mengetahuinya. Sudah jelas bahwa $600 juta digunakan untuk mengalahkan kita dalam sekali jalan hari ini, tetapi setelah jatuhnya indeks Dow Jones, $600 juta ini segera menjadi beban terbesar mereka. Volume perdagangan mereka secara keseluruhan sekitar $2,4 miliar. Setelah mengubah kesalahan yang seharusnya tidak lebih dari $200 juta dan menambahkan dana yang telah mereka gunakan untuk menutupi posisi mereka, total volume perdagangan mereka hampir $3 miliar. Hari ini mereka kehilangan total $1 miliar. Jasper melirik sistem akunnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.